Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi materi iman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu materi dari kelas 9. Jadi langsung saja kita ke materinya. Nah, apa sih qada dan qadar itu? Nah, yang pertama ada qada. Qada berarti ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman sebelum diciptakannya seluruh alam semesta ini. Kemudian yang kedua ada pengertian qadar yang berarti pelaksanaan dari ketetapan tersebut. Jadi kalau qada itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatunya, segala sesuatunya. Nah, di dalam qadar ini berarti qada itu terlaksana seperti itu. Contohnya, Allah menetapkan seseorang akan menjadi guru. Maksudnya dia ditakdirkan menjadi guru, itu adalah qada. Dan saat kejadian itu terjadi atau seseorang itu menjadi guru, berarti itu adalah disebut sebagai qadar. Seperti itu. Kemudian ada dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama ada Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Kemudian ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya juga Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi Quran Surat Al-Hadid itu menjelaskan tentang qada. Nah, Quran Surat Ar-Ra'd menjelaskan tentang qadar. Pada intinya manusia tetap wajib berikhtiar meskipun takdir sudah ditetapkan. Kemudian ada macam-macam takdir. Jadi macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama ada takdir mu'alaq, yaitu ketetapan yang bergantung pada usaha dan doa manusia. Jadi takdir mu'alaq ini teman-teman semuanya, ini adalah takdir yang bisa diubah, yang masih bisa diubah dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Jadi takdir mu'alaq ini masih bisa diubah dengan usaha dan doa kita. Contohnya kesuksesan belajar tergantung pada usaha dan doa. Jadi kita cerdas bukan semata-mata hanya karena kita ditakdirkan menjadi orang cerdas, tapi juga merupakan usaha dari kita dan doa yang kita panjatkan. Kemudian yang kedua ada takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Jadi walaupun manusia itu usaha sekeras mungkin dan berdoa seyakin mungkin kepada Allah, takdir ini tetap tidak bisa diubah karena ini sangkut pautnya sudah mengenai contohnya itu seperti kematian, jenis kelamin, dan waktu kelahiran seseorang seperti itu. Kemudian ada hubungan qada, qadar, ikhtiar, dan doa. Yang pertama, iman kepada qada dan qadar itu bukan membuat kita untuk pasrah. Nah, qada itu ketetapan Allah, qadar itu terjadinya ketetapan itu sendiri, kemudian ikhtiar itu usaha manusianya, kemudian doa adalah permohonan agar Allah memberikan hasil terbaik. Jadi ini sangkut pautnya masih berhubungan antara qada, qadar, ikhtiar, dan doa. Jadi qada itu Allah sudah menetapkan takdir pada makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Kemudian ada qadar itu terjadinya qada itu ketetapan Allah itu sendiri. Kemudian ada ikhtiar yaitu usaha manusia. Bagaimana usaha dan doa manusia dalam mengubah qadarnya tersebut untuk mengusahakan mendapatkan qadar yang lebih baik. Kemudian doa juga merupakan salah satu pasangan dari ikhtiarnya manusia dalam memperjuangkan qadarnya agar menjadi qadar yang baik seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, di sini yang pertama ada berusaha sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian ada sabar menghadapi cobaan, bersyukur atas nikmat dan keadaan, tawakal serta berusaha, tidak sombong dan tidak menyalahkan takdir. Kemudian selanjutnya ada juga hikmah beriman kepada qada dan qadar. Contohnya itu ada menumbuhkan ketenangan hati, membentuk pribadi sabar dan ikhlas, mengajarkan syukur dan optimisme, menjauhkan dari sifat sombong dan putus asa.
Nah, yang terakhir ada contoh penerapan beriman, qada dan qadar dalam kehidupan. Yang pertama ada siswa belajar sungguh-sungguh dan tetap tawakal pada hasil, orang sakit berobat dan berdoa memohon kesembuhan, seseorang kehilangan pekerjaan tapi yakin Allah punya rencana lebih baik saat terkena musibah, tetap sabar dan yakin atas semua kehendak Allah. Nah, jadi itu sekian materi dari saya mengenai qada dan qadar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.